Semangat pagi buat kalian semuanya, pejuang PTN. Semoga pagi hari ini kalian semuanya selalu sehat dan tetap semangat di dalam memperjuangkannya. Pagi hari ini saya akan memberikan tambahan amunisi buat kalian semuanya biar tambah siap ujian utulnya. Nah, sekarang saya akan membahas terkait dengan maksimum minimum ya. Ini terkait dengan maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri. Ya, jadi trigonometri. Perlu dipahami di dalam grafik trigonometri itu grafiknya kalau sin ya, sin itu 0 sampai pi 2pi ya. Berarti di sini maksimumnya 1, minimumnya adalah min 1 jika grafik itu senilai dengan sin X. Bagaimana jika grafiknya adalah grafik cos X ya? Grafik cos X grafiknya semacam ini. Ini adalah 2pi, ini pi, ini adalah 1, maka pada saat pi bernilai min 1. Nah, ini merupakan grafik Y sama dengan cos X. Nah, apa makna dari tulisan ini? Bahwa maknanya kurva sin X ya. Kurva sin X itu nilainya di antara 1 dan negatif 1. Begitu juga cos X ya. Cos X itu nilainya di antara 1 dan min 1. Nah, bagaimana jika kurvanya itu di harga mutlak atau dikuadratkan ya? Jadi terkadang ada soal adalah sin X ya, di harga mutlak. Ini ada kalanya bentuknya adalah sin kuadrat X ya. Ini sin kuadrat X. Nah, ini maksimumnya adalah 1 dan minimumnya adalah 0 ya. Kenapa bisa terjadi? Karena pada saat digambarkan ya, ilustrasi gambarnya. Ini kalau saya ilustrasikan gambar yang ini ya. Ilustrasinya sebagai berikut. Jadi sin itu yang harusnya turun semacam ini, maka ini berubah menjadi bentuk ini. Nah, berarti dia terendahnya adalah 0 tapi maksimumnya adalah 1. Nah, dari persoalan ini ingat ya, ini adalah menjadi grafik kuadrat ya, ini atau di harga mutlak itu bernilai sama. Nah, sekarang perlu diberikan contoh ya. Saya punya soal Y sama dengan A dikali dengan sin 3X ditambah dengan Pi katakan ya. Ditambah dengan Pi. Atau di sini kurvanya tidak 3 ya. Saya ambil aja kurva yang umum saja ya. Kurvanya adalah A. Ini sin BX ya ditambah dengan pi per apa begitu? Pi per 4 misalnya. Ya, ditambah dengan D katakan ya. Nah, Anda ditanya berapa amplitudo ya. Suatu saat Anda akan ditanyakan amplitudo. Nah, amplitudo berarti adalah harga mutlak dari nilai A-nya ini ya. Jadi amplitudo itu tinggi rendahnya gelombang ya. Jadi harga mutlaknya dari A. Kemudian suatu saat Anda akan ditanyakan berapa sih namanya periode. Periode di dalam sin adalah selalu 2pi, hanya selalu dibagi dengan B-nya ya. Nah, dibagi dengan B. Bagaimana nilai maksimumnya? Maksimumnya cukup sin ini saya ganti dengan 1 ya. Atau saya ganti dengan negatif 1. Pada saat saya ganti 1 maka didapatkan A dikali 1 ditambah dengan D. Kalau saya ganti dengan min 1 maka didapatkan jadi min A ditambah dengan D. Dari sinilah ini merupakan nilai maksimum dan ini merupakan nilai minimumnya. Ini yang wajib dipahami di dalam mencari maksimum dan minimum. Sekarang kita akan coba pada contoh soal semacam ini. Fx diketahui, Fx-nya adalah B min A cos sekian ya. Ini B min A cos Px per 4.
dengan A dan B adalah positif, fungsi f itu di antara ya, di antaranya sudah ditentukan di antara 2 sampai 10 itu akan mencapai maksimum dia di X sama dengan X1. Dan dia akan mencapai minimum di saat X-nya sama dengan X2. Maka pertanyaan berapa X1 ditambah X2? Ada berapa hal tambahan ya bagi anak IPA yang wajib ditambahi ilmunya, bahwa kalau ada soal sin X, ini pemahamannya. Ini jika ada tulisan sin X itu sama dengan sin alfa, maka X-nya itu adalah alfa plus K kali 2pi. Dan yang satunya adalah 180 min alfa ya, ditambah K kali 2pi. Nah, bagaimana untuk yang cosnya ya? Nah, untuk yang cos X sama dengan cos alfa, maka X-nya senilai dengan alfa plus K kali 2pi, kemudian yang satunya min alfa plus K kali 2pi. Ini bagian menu wajib bagi soal-soal TKA ya. Ini tes kemampuan akademik matematika IPA, ini menjadi menu wajib. Tidak boleh, tidak bisa ya. Ini wajib tahu. Nah, sekarang kita praktekkan di sini. Di sini fx-nya, fx ini adalah b min a dikali dengan cos pi x per 4. Berarti pada saat cos ini saya ganti 1, maka soal akan berbentuk menjadi y-nya adalah b min a. Ini, tetapi pada saat saya ganti negatif 1, maka y-nya akan berbentuk b ditambah dengan a ya, ini kalau dikali. Nah, dengan asumsi bahwa a dan b itu positif, maka pasti yang akan menghasilkan maksimum adalah b plus a ya. Karena ini b positif ditambah a positif. Positif kurangi positif maka akan memberikan nilai yang minimum. Kesimpulannya apa di sini? Kesimpulannya nilai maksimumnya ya, inilah maksimumnya di sini min 1 ya, ini adalah nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya itu adalah b plus a dan nilai minimumnya adalah b min a. Pada saat kapan itu? Pertanyaannya maksimumnya pada saat cos pi x per 4 itu bernilai negatif 1. Kapan mencapai minimumnya? Justru mencapai minimumnya di saat cos pi per 4x-nya bernilai 1. Nah, sekarang kalau kita terjemahkan ya, kalau kita berikan uraiannya ya, saya akan berikan uraian. Ini saya tambahi uraiannya di sini. Ya. Oke, saya tambah uraian dulu ya. Tadi cos pi ya, dia akan mencapai minimum ya. Jangan lupa batasannya ya. X-nya di antara 2 sampai 10. Tadi akan mencapai minimum itu pada saat cos pi per 4 ya. Pi per 4x bernilai 1. Kita tahu namanya 1 itu senilai dengan cos 0. Nah, sehingga ini kita akan dapatkan sini. Pi per 4x-nya bernilai 0 derajat plus K kali 2pi. Sehingga andai kata ini saya ambil, berarti saya kalikan 4 semua. Jadi 0 derajat 8 pi kali K ya. Ini karena dikalikan dengan 4. Saya bagi dengan pi ya, berarti jadi 0,8 K. Sekarang K-nya saya ganti-ganti. Saya ganti-ganti. Ganti-ganti apa? Ya saya ganti dengan K sama dengan 0 ya. Andai kata K itu sama dengan 0, maka X-nya 0 dan itu tidak memenuhi di syarat itu. Maka andai kata K saya ganti 1,
maka X-nya didapatkan ya 0 tambahi 8. Dan 8 itu memenuhi syarat ya. Jadi angkanya masuk ya. Boleh. Kalau K-nya saya ganti 2, maka didapatkan X-nya menjadi 16. Berarti ini tidak masuk ya. Ini tidak masuk. Berarti yang masuk adalah X-nya sama dengan 8. Sekarang bagaimana pada saat nilai cos ya? Dia akan mencapai maksimum ya. Akan mencapai maksimum pada saat cos pi per 4x-nya tadi bernilai negatif 1. Dan negatif 1 itu senilai dengan cos 180. Itu maknanya bahwa pi per 4x senilai dengan pi ditambah dengan k kali 2pi. Kalau semua saya bagi dengan pi semua, maka jadi 1 k kali 2. Berarti X-nya itu senilai dengan 4 plus 8k. Jika k itu saya ambil 0, maka didapatkan X-nya sama dengan 4. Dan ini adalah masuk X semat karena masuk di dalam X antara 2 sampai 10. Tetapi pada saat K ini saya ganti 1, maka kita dapatkan X-nya 12 dan ini tentunya tidak masuk. Maka yang masuk adalah 4 sama 8. Apa yang menjadi pertanyaan di soal ini? Nah, pertanyaannya adalah X1 ditambah X2. Jadi pertanyaannya X1 ditambah dengan X2, maka 8 ditambah dengan 4 memberikan nilai 12. Maka jawaban di soal ini adalah 12 yaitu C. Soal ini termasuk soal hot, perlu dipahami konsep dasarnya. Dan saya yakin kalau Anda menguasai konsep dasarnya ini, maka utul manapun akan di tangan. Amin ya. Coba akan kita lanjutkan pada persoalan selanjutnya. Akar-akar kembar. Ingat, di sini ada istilah akar-akar kembar. Namanya akar, kalau kembar berarti D-nya harus sama dengan 0. Ini jangan lupa apa itu D ya. D itu adalah B kuadrat min 4AC ya. Akar kembar berarti D-nya harus sama dengan 0. Nah, pada saat K, ini kita ambil akar kembarnya. Ini kita cari D-nya. D ini B kuadrat ya, ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya, belakang sebagai C-nya. Maka B kuadrat itu maka menjadi 4K kuadrat. Min 4A-nya adalah K dan C-nya adalah 4 dan harus 0 ya. Jadi andai kata ini saya bagi dengan 4, maka tinggallah K kuadrat min 4K sama dengan 0. Kalau K saya keluarkan, maka tinggal K min 4. Anda akan dapat K-nya 0. Dan K-nya 4. Jika K itu 0, maka X kuadratnya jadi hilang ya. Maka tentunya yang memenuhi adalah K-nya yang 4. Dengan K yang 4 itu, maka akan membentuk soal menjadi 4X kuadrat ditambah dengan 8K plus 4 sama dengan 0. Saya bagi dengan 4, maka jadi 2K plus 1. Kalau saya faktorkan, maka menjadi X plus 1 kuadrat sama dengan 0. Didapatkan X-nya adalah negatif 1. Jadi yang membuat akarnya itu kembar, yaitu X-nya sama dengan min 1. Apa pertanyaan di soal ini? Akar-akar kembar ini merupakan absis dari titik singgung kurva dengan persamaan ini. Jadi dipahami, kurvanya adalah Y sama dengan X pangkat 3 ditambah dengan 8X pangkat negatif 3. Dan kurva itu disinggung oleh garis singgung di absisnya itu akar kembarnya tadi. Maka kita dapatkan Y-nya. Dengan cara apa? Dimasukkan. Jadi min 1. Min 1 pangkat min 3 ya tetap min 1 ya. Jadi min 8. Maka diperoleh min 9 ya. Itu titik singgungnya. Sekarang kita akan beralih mencari namanya gradien. Apa itu gradien? Turunan yang pertama. Turunannya 3X kuadrat min 24X pangkatnya negatif 4 ya.
Nah, sekarang kita masukkan ya. Kita masukkan X-nya min 1 untuk mendapatkan namanya gradien. Min 1 kuadrat ya, 1 ya, jadi tinggal 3. Dan ini min 24 per X pangkat ya, berarti 1. Maka kita dapatkan gradiennya min 21. Nah, setelah kita dapatkan itu, kita sudah punya gradien dan sudah punya titik, maka persamaannya Y min Y1 ya. Berarti Y min Y1 itu min 9. Dengan gradiennya adalah min 21. Ini 21. Kemudian X min X1. X1-nya adalah min 1 ya. Itu maka sudah ketemu nih persamaannya. Y plus 9 min 21 X min 21. Jika dijadikan 1 maka terjadi 21X ditambah Y. Ini saya jadikan 1 maka jadi plus 30 sama dengan 0. Jadi yang plus 30 merupakan jawaban yang D. Nah, inilah gambaran soal-soal yang berbobot, berkelas, dan kalian harus menyiapkan dengan baik. Ini jadi soal-soal utul GM soalnya berkelas, berbobot, dan wajib dipahami dengan sempurna. Harapan kita biar nanti kalian semuanya di tahun ini diterima di perguruan tinggi idaman kalian. Amin.